Kita kembali membahas terkait dengan blokade Selat Hormuz yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Saya kembali lagi ke Pak Faisal. Pertanyaan saya tadi sebelum jeda, Pak, kalau sudah keadaannya seperti ini, sudah sampai di blokade, artinya ada anggapan bahwa ini nantinya akan memanas. Apakah upaya untuk negosiasi akhirnya nanti akan lebih sulit untuk terwujud dibandingkan upaya militer yang saat ini lebih dikedepankan? Ya, kita tahu sejak ada pengumuman gencatan senjata secara sepihak oleh Trump pada 7 April, walaupun Iran tidak mengiyakan atau membantah, Iran sejauh ini selama perang ini selalu bersikap menunggu. Artinya kalau tidak ada serangan dari Amerika maupun Israel terhadap Iran, Iran tidak akan menyerang balik. Ini menunjukkan bahwa Iran menghargai hukum internasional, Iran menghormati kedaulatan sebuah negara. Jadi dan bahkan sebelum perang tidak pernah Iran berbicara tentang untuk menyerang pangkalan militer Amerika ataupun menutup Selat Hormuz. Tapi yang mereka lakukan saat ini adalah membela kepentingan nasional Iran. Dan kalau misalkan apakah akan ada perundingan, seperti sebelum-sebelumnya para pejabat Iran tidak pernah berbicara tentang gencatan senjata, tidak pernah berbicara tentang ingin menghentikan perang. Karena sesuai pesan dari pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, perang harus dilanjutkan untuk membayar darah para syuhada. Dia secara khusus menyebut 175 anak-anak SD perempuan di kota Minab yang tewas akibat tembakan 2 peluru kendali Tomahawk Amerika Serikat di hari pertama perang 28 April lalu. Jadi Iran akan terus menunggu apakah inisiatif gencatan senjata ya selalu datang dari Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa ya Amerika memang sudah terpojok, Trump sudah bingung bagaimana cara mengakhiri perang ini, dan ini sekaligus membuktikan ternyata sebuah negara superpower seperti Amerika sampai merengek-rengek minta gencatan senjata kepada negara yang sudah berusaha dilemahkan sejak 1979 melalui sanksi ekonomi maupun militer. Pak Faisal, saya mau ke Mas Agil. Mas Agil, jadi dengan sudah dikerahkannya ada kapal induk, kemudian ada kapal perusak Amerika Serikat ke Selat Hormuz untuk dilakukan blokade di sana. Apa kemudian yang diinformasikan kepada publik yang ada di Iran soal langkah menanggapi dari langkah Amerika Serikat ini di sana? Ya, informasi yang diberikan kepada publik dari pemerintah Iran dan juga Angkatan Bersenjata Iran sendiri juga menunjukkan bahwasannya Angkatan Bersenjata Iran itu hingga saat ini mampu untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara mereka dan meminta untuk masyarakat untuk terus percaya kepada kekuatan Angkatan Bersenjata Iran sendiri. Dan begitu juga dari pihak masyarakat lokal sendiri, terutama di kota Tehran sendiri, saya tidak melihat adanya kekhawatiran yang berlebih. Jadi mereka menganggap ancaman yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sebagai hal yang sudah biasa seperti itu. Dan hingga pukul 4 dini hari tadi, justru masyarakat menunjukkan dukungan terbaik mereka dengan menggelar pawai hingga dini hari tadi untuk mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Revolusi Islam dan Angkatan Bersenjata Iran dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara mereka. Baik, sekarang saya mau ke Mbak Virginia kembali. Kalau kita melihat suasana terkini di Amerika Serikat sendiri, sudah ada bahkan suara-suara untuk memakzulkan Presiden Donald Trump di sana. Apalagi dengan ancaman yang saat ini juga dilakukan, dianggap eskalasinya akan semakin meningkat. Apakah ini dinilai nantinya akan membebani Presiden Donald Trump, mengingat di Amerika juga akan nanti ada pemilu paruh waktu di sana? Ya, tentunya ini jadi berpotensi jadi beban politik yang signifikan bagi tidak hanya Donald Trump, tapi juga partai pendukungnya, Partai Republik. Merujuk berbagai polling yang tadi sudah saya sebutkan, mereka warga Amerika ini memang melihat perang Iran tidak populer. Analis lain dari UMass Lowell mengatakan perang ini jadi bencana opini publik. 65 responden menyatakan bahwa Amerika Serikat mengeluarkan terlalu banyak uang untuk konflik Iran. Selain biaya pemerintah langsung untuk perang ini, anggaran AS diperkirakan juga akan membengkak menghadapi biaya tidak langsung atas kenaikan bahan bakar, bahan makanan,
perjalanan, lalu kredit di Amerika Serikat, dan tentunya ini jadi komoditas politik bagi Partai Demokrat, tapi tentunya tidak menguntungkan bagi Partai Republik, partai pengusung Donald Trump. Donald Trump sendiri juga beberapa kali harus memberikan endorsement atau dukungan kepada beberapa kandidat-kandidat di berbagai negara-negara bagian yang akan menentukan nasibnya dan nasib partainya pada pemilihan midterm atau pemilihan paruh waktu yang akan terjadi November mendatang. Ini sekitar 7 bulan lagi. Memang kelihatannya masih cukup waktu untuk melakukan kampanye, tapi dengan melihat trajektori rating dan juga approval atau tingkat persetujuan Donald Trump saat ini sangat meresahkan bagi Partai Republik, terutama bagaimana kelanjutan dari mereka yang saat ini memegang kunci mayoritas untuk Badan Legislatif Amerika Serikat. Saat ini Badan Legislatif Amerika Serikat, eksekutif dan juga yudikatif banyak dipegang oleh mayoritas konservatif, sehingga ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintahan Donald Trump untuk melanggengkan atau melakukan beberapa rencananya. Jika nanti pada pemilihan midterm hal ini berubah dan kemudian Badan Legislatif Amerika Serikat ini beralih pendulumnya ke Partai Demokrat, ini akan menjadi beban politik yang besar untuk 2 tahun ke depan, di mana masa jabatan Presiden Donald Trump ini masih akan terus berlangsung. Rekan-rekan. Baik, saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau dalam analisa Anda, jika seandainya blokade ini terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, bagaimana dampaknya untuk harga energi global saat ini? Ya, sejak berakhirnya perang dan Trump mengumumkan akan blokade kapal-kapal yang ingin memasuki pelabuhan maupun meninggalkan pelabuhan Iran, itu harga minyak sudah naik, minyak Amerika sampai $105, bahkan minyak Brent $102 per barrel. Nah, Bloomberg sudah memperkirakan dalam pekan-pekan mendatang, kalau tidak ada penyelesaian dalam perang ini, harga minyak dunia bisa tembus ke $140 per barrel. Saya kira apa yang dilakukan Trump ini sangat kontradiktif dengan keinginan masyarakat global. Ketika Iran menutup secara selektif Selat Hormuz, masyarakat dunia juga sudah berteriak. Nah, tapi Trump ternyata malah makin memperketat penutupan terhadap Selat Hormuz, dan ini dampaknya ya pasti sangat dirasakan, terutama untuk para konsumen minyak baik di Asia, minyak maupun gas baik di Asia maupun Eropa. Baik, Pak Faisal, terakhir saya mau tanya, dengan adanya upaya blokade dari Amerika seperti ini justru melemahkan posisi Iran saat ini atau seperti apa Anda melihatnya? Saya kira Iran sudah memperingatkan bahwa kalau misalkan Amerika menyerang kepentingan Iran, dalam hal ini kan yang sekarang yang diserang adalah kepentingan ekonomi, ya Iran menyatakan siap untuk melawan atau memberikan tanggapan keras terhadap hal itu. Kita tahu Presiden Donald Trump pernah mengakui bahwa kapal induknya yang terbesar di dunia dan termahal, biaya pembuatannya $13 miliar, USS Gerald Ford, diakui dalam sebuah pidato bahwa memang diserang oleh drone-drone kamikaze Iran. Dia sampai bilang tiap 37 detik datang drone-drone kamikaze Shahed 136, dan itu mereka datang dari 17 sudut. Artinya Iran punya kemampuan untuk menyerang kapal-kapal perang Amerika Serikat yang memang diterjunkan di Teluk Persia untuk memblokade kapal-kapal yang ingin masuk ke pelabuhan atau keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Saya kira Iran sudah membuktikan dengan mampu menyerang kapal Gerald Ford hingga mundur. Sekarang kalau tidak salah ada di Ceko untuk perbaikan, ya apalagi untuk menyerang kapal-kapal perang lainnya. Dan ini sudah dibuktikan sebelumnya di sela-sela perundingan di Islamabad, Iran mengusir 2 kapal perusak Amerika. Baik, nanti kita akan update lagi pemirsa bagaimana kelanjutan dan setiap langkah apa yang akan diambil baik dari Amerika Serikat maupun Iran dalam ketegangan yang terjadi saat ini. Mas Agil, terima kasih. Mbak Virginia, terima kasih. Pak Faisal, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.